Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma ta'lima li fadada wa istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Sekarang kita akan membahas tentang bab yang baru, faslun alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Ini memang belajar fikih mulai dasar. Yang penting itu paham. Tidak perlu belajar kitab yang tebel-tebel tapi tidak paham. Yang penting paham. Dan ini saya juga dari berbagai perbandingan kitab, bukan cuma kitab Safinah. Ya memang kitabnya Safinah, tapi keterangannya dari beberapa kitab. Tanda-tanda balik itu ada 3. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya orang yang memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam itu ketika dia sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang sudah berkewajiban untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, salah satu tanda dari mukallaf itu adalah balik. Orang disebut mukallaf kalau dia sudah balik. Balik itu tandanya ada 3. Apa yang pertama? Bagi laki-laki kalau dia sudah mimpi keluar mani, maka dia sudah dikatakan balik. Biasanya umur 9 tahun. Perempuan juga seperti itu. Perempuan apakah bisa keluar mani? Bisa. Secara hukum Islam itu bisa. Walaupun sebagian kedokteran itu mengatakan perempuan itu tidak bisa keluar mani. Cuma itu dibantah. Kalau misalnya perempuan tidak bisa keluar mani, kemiripan anak itu dari mana? Padahal proses terjadinya anak itu kan percampuran 2 sperma. Miripnya anak, misalkan mirip ibunya, itu dari mananya? Kalau misalkan tidak keluar mani. Jadi perempuan juga sama, usia 9 tahun kalau dia sudah keluar mani, maka dia sudah balik. Laki-laki juga sama. 9 tahun itu kelas berapa kira-kira? 3. Kelas 3 ya. Jadi kelas 3 itu kemungkinan sudah balik. Kemungkinan, tapi belum tentu juga. Misal kalau dia masih belum keluar mani atau perempuan masih belum keluar darah haid, maka ditunggu umur 10 tahun, 11 tahun, 12, 13, 14. Kalau masih belum keluar, ya belum balik. Kalau sampai usia 14 tahun belum keluar mani atau belum keluar darah haid, maka dia masih belum balik. Ditunggu sampai usia berapa? 15 tahun. Laki-laki atau perempuan kalau sudah usia 15 tahun itu otomatis sudah balik, tidak bisa ditawar-tawar. Mau dia sudah haid, mau dia sudah keluar mani atau tidak, itu otomatis balik. Usia 15 tahun itu balik dengan usia. Itu tanda balik. Tanda orang mukallaf itu adalah balik. Berarti kalau belum balik, dia masih belum berkewajiban untuk menjalankan syariat-syariat. Berarti misalnya umur 7 tahun, kemungkinan masih belum umur 7 tahun masih kelas 1, belum kelas 1 ya, kelas 1 ya. 7 tahun masih belum balik, itu namanya tamyiz. Ada tamyiz, ada balik. Kalau tamyiz itu usia 7 tahun, kemudian dia itu sudah bisa membedakan mana makanan, mana api,
mana kanan, mana kiri, dia bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, itu namanya tamyiz. Dan otaknya ini sudah bisa menyerap, maksudnya bisa diajari sesuatu dan dia bisa paham. Makanya nanti ketika usia 7 tahun ada perintah dari Rasulullah, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahlah anak-anak kalian dengan sholat pada saat mereka usia 7 tahun, karena memang sudah bisa merespon otaknya. Sudah bisa merespon, otaknya itu sudah bisa merespon. Walaupun sebenarnya masih belum berkewajiban untuk melaksanakan sholat, tapi orang tua wajib untuk memerintahkan anak usia 7 tahun untuk sholat, wajib perintah. Walaupun sholatnya masih belum sempurna, wajib untuk perintah. Terkait dengan anak kecil, kemarin itu saya baca-baca, kebetulan saya beli kitab baru ini, namanya Budurus Sa'adah, dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Syau Bakar bin Salim. Ya, karena ada yang posting, saya itu tertarik kalau ada orang-orang posting kitab itu, jadi gatel pengen beli. Ini 600 sekian halaman, saya belinya berapa kemarin, 185.000. Ini ada beberapa resep penting, barangkali nanti diminta tolong sama orang-orang tetangganya begitu. Kalau ada anak yang lama masih belum bisa jalan, itu ada caranya, itu gampang sekali caranya. Kan kadang ada, biasanya anak itu bisa jalan usia berapa? 1 tahunan kayaknya ya, 1 tahun. Kadang-kadang 1 tahun lebih belum bisa jalan. Misalkan datang ke rumahnya sampean, Ustazah ini minta tolong, ini anak saya kok lama tidak bisa jalan, ini gimana caranya? Ya sok-sok bisa gitu, tidak apa-apa. Namanya orang bantu, tidak apa. Caranya kalau ada anak lama tidak bisa jalan itu, ambil kertas putih, kemudian tulis nama Allah Al-Matin, nama Allah Al-Matin. Setelah itu dikalungkan kepada anak yang lama masih belum bisa jalan itu. Insya Allah dia akan menjadi anak yang kuat dan segera bisa jalan. Makanya itu dulu orang-orang dulu itu buat kalung, karena kalau cuma kertas dikalungkan ini ya lucu begitu. Jadi kertas dilipat-lipat, terus setelah itu dibungkus pakai kain, dilakban dulu, tidak apa-apa, dikasih isolasi biar nanti ketika kena air dia ada rusak. Terus setelah itu dibungkus pakai kain, dijahit muter, kasih ini tali, cukup tali benang saja, jangan tampar. Setelah itu taruh sini. Jadi lebih modis, kalau cuma kertas kan gimana, kurang bagus. Itu insya Allah cepat bisa jalan. Terus juga di sini disebutkan ada amalan penting kalau anak itu lama tidak bisa ngomong. Kadang anak masih usia 2 tahun, kadang ada yang belum bisa ngomong. Caranya gimana? Ini ibunya, kalau anak lama belum bisa ngomong itu ibunya minumkan anaknya pakai telapak tangan kanan, diminumkan begini, pakai air, minumkan langsung, tidak usah pakai gelas, pakai telapak tangan 3 kali. Kemudian yang ketiga itu bukan air, tapi bekas air mencuci beras, minumkan sambil membaca subhanaman allamal insana ma lam ya'lam, subhanaman allamal insana ma lam ya'lam. Setiap kali minumkan baca itu subhanaman allamal insana ma lam ya'lam. Insyaallah nanti anaknya cepat bisa bicara. Air, tahu biasanya orang cuci beras itu kan di air begitu kan ya. Nah, tapi jangan diminumi yang pertama. Ya, nanti yang agak-agak akhir tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya juga tidak kira ada virusnya kemungkinan. Itu bagus itu. Dan kemarin saya googling itu
ternyata itu juga bisa berkhasiat untuk menumbuhkan rambutnya jadi panjang. Itu bagus, terutama untuk anak-anak kecil ya. Pakai sampo alami, sampo air bekas cuci beras. Dan bahkan kalau orang-orang dulu itu kadang-kadang tidak dicuci berasnya, ya karena katanya lebih sehat katanya. Itu bagus seperti itu. Nah, anak tamyiz itu orang tua wajib merintahkan untuk sholat. Kalau orang tua tidak merintahkan untuk sholat, maka orang tua berdosa. Pokoknya perintah saja, perintah sholat, jungkir, tidak tahu bacanya tidak masalah, karena memang dia masih belum berkewajiban. Nanti ketika usia 10 tahun, orang tuanya wajib untuk apa? Pukul ketika anaknya tidak sholat. Pokoknya pukul. Yang penting jangan pukulan yang membahayakan. Termasuk pukulan yang membahayakan itu pukulan di area wajah. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dan usia 10 tahun itu juga orang tua punya kewajiban untuk memisahkan anaknya yang laki-laki dan anak yang perempuan tidak dalam satu kamar. Pisah ranjang, pisah tempat tidur. Ini kadang hal yang sepele tapi sering diabaikan. Anak usia 10 tahun itu sudah bisa mikir lah. Usia 10 tahun. Apalagi zaman sekarang sudah ada HP. Yang dilihat semuanya macam-macam. Mulai dari yang tertutup rapat sampai yang kebuka tanpa sehelai benang pun semuanya ada di HP. Kalau misalkan saudara laki-laki dan perempuan tidur satu kamar, tidur satu kasur, terjadi apa-apa, yang salah siapa? Orang tua. Orang tua akan terkena dosanya juga. Ini juga perlu untuk diperhatikan. Kadang-kadang orang tuanya, oh ini kan saudaranya. Itu dulu mungkin saja masih aman dulu ya. Sekarang susah. Banyak berita-berita itu, ada orang tua menghamili anaknya, bahkan anak menghamili ibunya. Yang lagi viral itu ada seorang kiai menghamili santrinya karena katanya, oh biar barokah ilmu, barokah dari Hongkong. Itu semuanya karena kurang adanya pendidikan yang benar, kurang adanya bergaul dengan orang-orang soleh, kurang seringnya duduk dengan orang-orang soleh. Saya kemarin hari Jumat itu ke Pasuruan, pertemuan alumni Yaman setapal kuda. Itu biasanya rutin setiap sebulan sekali. Kebetulan tuan rumahnya di Pasuruan, Tosari Pasuruan. Kemudian ada teman saya yang ngajar di pondoknya Habib Taufik di Pasuruan itu, dia cerita, Habib Taufik itu kenapa kok bisa sehebat itu sekarang, santrinya ribuan. Dan beliau itu, Habib Taufik itu, kalau peringatan Maulid Nabi di Pasuruan tuh ngadakan acara dimulai dari jam 1 malam, selesai subuh dilanjut sholat subuh. Kira-kira ada yang datang? Banyak ternyata katanya. Masjid Jami alun-alun Pasuruan itu penuh, kemudian alun-alun itu penuh sampai ke jalan raya. Jauh loh itu. Yang pernah ke Pasuruan pasti tahu. Sampai ke jalan itu penuh. Padahal dimulai dari jam 1. Salah satu ceritanya kenapa kok beliau bisa sehebat itu, salah satu di antaranya, walaupun juga ada banyak juga, termasuk Habib Soleh Tanggul yang merubah namanya itu. Itu dulu beliau, Habib Taufik itu pernah ke Tarim, pernah ke Yaman dalam satu acara itu, yang waktu itu bertepatan dengan berkunjungnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, seorang wali kutub yang terkenal. Ada itu fotonya di YouTube, tinggal cari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Waktu itu beliau, Habib Taufik ini belum sempat ketemu dengan Habib Abdul Qadir karena waktu itu tiket pesawatnya itu sudah saatnya pulang. Jadi beliau, Habib Taufik, harus pulang. Akhirnya Habib Taufik itu minta tolong kepada salah satu santrinya, kalau tidak salah, untuk menitipkan salamnya kepada Habib Abdul Qadir.
tapi tidak sempat ketemu. Kemudian santrinya itu, saya lupa namanya, bilang kepada Habib Abdul Qadir, "Oh Habib, ini ada namanya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, titip salam kepadamu." Apa jawabannya Habib Abdul Qadir? Kullu ma yatamanna Taufik bayaqo. Setiap apa yang diinginkan Habib Taufik itu pasti akan tercapai. Pasti akan tercapai. Dan dari situ Habib Taufik itu misal pengen bangun apa, ada tanah sekian hektar, itu dalam jangka waktu yang relatif singkat selesai semua. Sekarang lagi bangun rumah sakit Al-Maunah namanya, itu menghabiskan berapa M, itu juga hampir selesai. Hampir selesai. Dan kabarnya itu rumah sakit memang dibangun bukan seperti rumah sakit yang lain, tapi nanti yang berobat di situ semuanya gratis. Jarang rumah sakit seperti itu, semuanya gratis, tidak bayar sedikit pun. Dan dokternya juga nanti akan digaji. Nah dari situ penting nyambung dengan orang soleh, itu penting. Padahal Habib Taufik tidak pernah ketemu sama wali kutub namanya Habib Abdul Qadir, cuma titip salam saja, didoakan, terkabul itu doanya. Apalagi ketemu, apalagi belajar, penting. Belajar dengan orang soleh itu penting. Insya Allah besok Habib Taufik kesini, ada pengajian di Kampung Arab, itu perlu dimanfaatkan karena sekelas beliau itu jarang-jarang. Besok sore itu beliau insya Allah ngisi di sini di Kampung Arab, di pondoknya beliau yang baru, yang sudah ada santrinya kalau tidak salah 10 lebih kayaknya. Nah, pondok baru sudah ada santrinya itu, pondoknya Habib Taufik. Ada yang sudah tahu di sana itu, di depannya kafe Tempo dulu itu, di sana ngaji kitab Risalatul Ma'awanah. Barangkali ada yang mau hadir bawa kitab itu Risalatul Ma'awanah. Biasanya mulai itu jam 4, mulai ngajinya sekitar jam 4 atau jam setengah 5. Tapi sebelumnya sudah dimulai dengan baca-baca maulid. Nah itu sampai mana tadi? Orang itu harus ada pendidikan, harus sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Sekarang mungkin kita masih belum bisa merasakan apa sih manfaatnya, tapi suatu saat kita akan sadar bahwa kita itu bisa berubah jadi baik. Salah satu penyebabnya karena sering berkumpul dengan orang-orang soleh, akan merasakan sendiri, termasuk yang dirasakan oleh Habib Taufik itu. Tanda mukallaf, yang pertama balik, yang kedua berakal. Kalau ada orang tidak berakal, maka dia tidak wajib untuk menjalankan syariat. Orang gila, dia tidak sholat, dosa pada dosa? Tidak dosa. Jadi kita itu jangan gampang meremehkan orang. Oh itu gila, gilanya dia sama kita itu lebih baik dia, karena dia dosa bunuh orang, tidak sholat, tidak kira dosa, karena dia tidak berakal, tidak waras. Balik berakal. Yang ketiga salamatul hawas, dia itu pendengarannya dan juga penglihatannya normal. Misal ada orang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, gimana caranya untuk mencerna ajaran Islam? Kan tidak bisa. Jadi walaupun dia sudah usia 30 tahun misalkan, dia tidak termasuk mukallaf, karena tidak ada yang bisa sampai kepada dia. Didengarkan juga tidak bisa, dilihat juga tidak bisa, kecuali dia misalkan penglihatannya normal, dia bisa baca walaupun tidak bisa mendengar, tidak masalah, itu juga tetap dia mukallaf. Atau sebaliknya, pendengarannya normal, jadi dia bisa mendengarkan ajaran-ajaran Islam, aturan-aturan sholat, aturan-aturan puasa, walaupun dia tidak bisa melihat, dia juga termasuk mukallaf. Maka dia tetap berkewajiban untuk menjalankan syariat-syariat Islam.
Yang keempat, syaratnya mukallaf itu adalah bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada dia. Islam itu sampai kepada dia. Misal ada orang hidup di atas gunung. Di sana jauh dari pondok, jauh dari ustadz, jauh dari kiai, jauh dari ulama, sehingga dia tidak mengenal Islam. Maka dia tidak mukallaf. Dan dia kalau tidak sholat tidak dosa. Dia tidak sholat tidak dosa, tidak puasa tidak dosa, karena dakwah tidak sampai kepada dia. Kalau ada orang hidup di tengah perkotaan, dia tidak tahu caranya sholat, dosa. Kalau ditanya kenapa kamu udah sholat, saya tidak tahu caranya. Ini alasan yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kanan kirinya banyak pondok, ustadz sudah banyak. Kenapa tidak tanya, tidak belajar? Maka dia berdosa ketika dia tidak sholat. Dan yang paling terpenting adalah dia beragama Islam otomatis. Jadi kalau mukallaf itu memenuhi 5 syarat: berakal, balik, pendengaran atau penglihatannya normal, kemudian sampainya dakwah kepada dia, dan dia beragama Islam. Maka ketika dia sudah mukallaf, dia akan terkena beban melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya tanda balik itu kalau dia laki-laki mimpi basah pada usia 9 tahun, kalau perempuan mimpi basah atau keluar darah haid. Kalau belum, baik laki-laki maupun perempuan, ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun, otomatis dia sudah balik dengan usia. Kemudian akan saya jelaskan tanda-tanda mani. Tadi kan sudah dijelaskan, orang keluar mani itu dia tanda sudah balik. Untuk memastikan yang keluar itu mani atau bukan, ini kan juga harus tahu tanda-tandanya. Harus tahu tanda-tandanya. Pertama, mani itu cairan apa benda padat? Cairan. Ma'un abiyat, cairan yang berwarna putih. Ini pertama, tandanya putih. Kalau ada sesuatu keluar dari situ warnanya itu oranye, bisa dipastikan itu bukan, itu dia habis minum es oyen. Pertama, cairan warna putih. Yang kedua, sakhin. Sakhin itu agak keruh. Mani itu keruh. Ketiga, ini hal yang jorok tapi dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan ya takut tidak paham. La haya'a fiddin, tidak ada istilah malu dalam hal urusan membahas agama. Yang ketiga, ciri-cirinya mani itu yatadaffaq fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'ah. Yakhruju mimma'in dafiq. Yatadaffaq itu ada hentakan. Keluarnya itu ada hentakan, muncrat kalau istilah bahasa orang sekarang itu. Ada hentakan. Beda dengan orang kencing. Orang kencing itu kan dia langsung kan, sut gitu kan. Tapi kalau keluar mani itu ada hentakan, yatadaffaq. Ada hentakan, ada muncrat lah istilahnya. Bukan seperti air mancur. Itu tanda yang ketiga. Yang keempat, wa yakhruju bisyahwatin. Keluarnya itu karena disebabkan syahwat. Syahwat yang kuat. Syahwat yang kuat contohnya gimana? Suami istri berhubungan atau dia ya ini sesuatu yang haram. Misalkan dia mengeluarkan dengan tangannya sendiri kalau laki-laki, kemudian memuncak syahwatnya dengan sangat kuat, kemudian keluar, itu namanya mani.
Karena nanti kalau keluar disertai dengan syahwat yang tidak kuat, misal contoh seorang laki-laki melihat seorang perempuan atau melihat fotonya saja tiba-tiba keluar, berarti tanda syahwatnya tidak begitu kuat. Itu bisa dipastikan bukan mani yang keluar, walaupun keluarnya basah, agak lengket-lengket, itu bukan mani. Apa konsekuensinya kalau mani bukan mani? Kalau mani itu suci. Kalau bukan mani, misalkan madhi, itu najis. Kalau mani nanti wajib mandi. Kalau madhi tidak wajib mandi, cukup itu dibersihkan najisnya. Karena beda nanti. Tanda yang kelima, yataladzadu bi khurujihi. Keluarnya itu ngerasa lezat. Yataladzad. Jadi istilah bahasa Indonesia lezat itu dari bahasa Arab ladzat. Banyak sebenarnya serapan-serapan bahasa Arab yang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti bahkan berubah jadi bahasa Inggris. Sugar itu apa artinya? Gula. Jadi bahasa Arab sukarun gula. Ngerasa enak orang keluar mani, ini tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan karena tidak mungkin paham kalau tidak bisa merasakan. Kemudian baunya yang keenam, baunya itu seperti adonan roti kalau dia masih kering. Maninya itu kalau dia sudah kering itu seperti baunya adonan roti. Ya kalau kanji itu begitu. Kemudian dikasih air panas, itu baunya kayak itu, apa anyir ya. Itu baunya seperti itu. Jadi kalau misalkan laki-laki ya dicium dulu itunya. Baunya seperti apa? Yang dicium itunya cairannya apa? Ikannya macam-macam. Kalau dia masih basah, baunya seperti putih telur. Baunya seperti putih telur kalau dia masih basah. Tapi jangan dijadikan campuran. Kalau lagi goreng telur dengan alasan ini kan baunya sama, tidak masalah. Itu tanda kalau itu mani. Berarti kalau tidak ada tanda-tanda itu, kemungkinan besar itu bukan mani. Kalau maninya perempuan, tandanya apa? Yang pasti cairan, warnanya asfar. Asfar itu apa? Kuning, tapi tidak terlalu kuning kayak kuning bendera itu. Kemudian rokik itu tidak begitu keruh. Itu tanda mania perempuan. Kalau ada nanti anaknya usia 9 tahun tanya sudah pernah keluar cairan, ciri-cirinya seperti ini atau tidak, tidak usah malu ibunya. Karena nanti ini hubungannya dengan balik atau belum balik ini. Sudah wajib sholat atau belum gitu. Itu tandanya. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Ini sudah pernah saya bahas. Mani tadi itu tanda-tandanya. Kalau madhi, cairan putih tapi tidak memiliki tanda-tanda seperti mani. Artinya baunya itu tidak sama, tidak ada bau lah seperti itu. Itu madhi dan keluarnya karena apa? Syahwat tapi tidak kuat. Saya contohkan yang paling gampang itu ya, ini hal-hal yang haram. Misalkan melihat foto atau video-video yang tidak pantas untuk dilihat, akhirnya kemudian keluar. Kok keluar cairan, agak licin-licin. Itu bukan mani, itu madhi. Hukumnya najis, berarti sarungnya terkena najis. Dia tidak wajib mandi, hanya saja sarungnya wajib untuk disucikan kalau dia mau pakai sarung itu. Kalau mani, ya mohon maaf, boleh orang itu sholat dengan sarungnya yang masih basah. Tapi siapa yang mau sholat kayak gitu? Boleh, karena mani itu hukumnya suci. Konsekuensinya berbeda. Itu madhi dengan mani. Ada lagi istilah wadi. Kalau wadi itu dia keluar setelah kencing. Biasanya setelah kencing itu ada
yang sesi terakhir itu ada semacam cairan yang agak keruh juga, yang beriringan dengan kencing, itu namanya wadi, hukumnya najis. Wadi, madhi, hukumnya najis. Atau kadang-kadang itu akibat orang membawa barang-barang berat, kemudian tiba-tiba netes dari bawah cairan putih yang mungkin agak sedikit keruh. Itu bukan madhi, bukan wadi, jadi tidak usah mandi. Itu najis dan nanti dia tidak perlu untuk mandi, cukup disucikan itu. Ini tanda-tanda balik ada 3. Yang tadi itu bahwasanya kalau perempuan dia keluar darah haid atau keluar mani pada usia 9 tahun, 9 tahun hijriah ini ya, bukan 9 tahun masehi, 9 tahun hijriah. Nanti pembahasan haid nanti akan ada pembahasan sendiri. Kemudian kalau laki-laki dia keluar mani pada usia 9 tahun atau ditunggu sampai usia 15 tahun. Dan insya Allah pada pembahasan yang setelahnya kita akan bahas tentang syarat-syarat istinja, syarat orang cebok. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya. Tanda-tanda? Hah? Kalau ada orang dia tidak bisa dengar plus bisu, dia langsung mukallaf. Ya tidak memenuhi syarat, tidak bisa dengar juga bisu. Tapi kalau dia masih bisa melihat dan masih bisa menyerap apapun yang bisa menjadikan dia paham tentang aturan-aturan agama, dia tetap mukallaf. Jadi tadi itu normal pendengaran atau bukan dan ya, atau penglihatan. Pendengaran atau penglihatan, salah satunya saja. Kalau kedua-duanya otomatis tidak bisa. Dia buta, dia tidak ada hubungannya sama tuli, tidak ada hubungannya sama bisu. Ini pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan. Salah satunya saja ada dan dia bisa menyerap aturan-aturan Islam, maka dia termasuk mukallaf. Dan juga balik, dan juga berakal. Semuanya harus terpenuhi tadi itu. 5 syarat semuanya harus terpenuhi. Kalau satu saja tidak terpenuhi, ya tidak bisa. Dia tidak Islam. Gimana? Tidak dituntut kan, walaupun nanti tetap disiksa kan gitu. Berarti sebisanya Sholat ya sebisanya. Yang pasti dia harus belajar. Kalau dia hidup di lingkungan yang memungkinkan dia untuk belajar, yang penting dia sholat sebisanya. Ada yang lain yang mau tanya? Iya. kalau misalnya itu bisa lihat, bisa dengar, tapi kalau tidak jelas Ustaz, ngomongnya kurang jelas, nangkap ke pengertiannya tuh kurang. Itu termasuk bukan Dia idiot bukan? Iya. Idiot ya sebisanya dia. Nyampainya seberapa persen nyampe ke dia dan dia bisa menangkap itu, kemudian dia bisa sholat ya sebisanya dia. Pokoknya orang itu semampunya dia akan terkena kewajiban ya sesuai dengan kemampuannya. Kalau sudah tidak bisa ya gimana lagi? Tidak bisa. Yang pasti sholat itu hal yang mudah. Sholat itu hal yang mudah. Pertama, kalau orang tidak bisa bacaan-bacaan sholat itu, maka dia wajib belajar. Kalau sudah belajar tidak bisa, maka dia boleh untuk sholat cukup tanpa membaca apa-apa. Misal orang waktu sholat berdiri baca Fatihah kemudian surat itu butuh waktu 3 menit, dia cukup berdiri 3 menit. Setelah itu ruku, sujud, ukuran berapa menit, dia cukup melakukan gerakan itu seukuran durasi waktu itu. Jadi sholat tuh gampang sebenarnya. Tidak ada istilah orang tidak bisa sholat kemudian dia tidak wajib sholat. Tidak ada. Semuanya wajib sholat ketika memenuhi dia sebagai orang mukallaf. Apalagi seringkali saya sampaikan belajar sholat itu gampang. Kurang dari 1 jam sudah bisa sholat. Karena bacaan yang wajib di dalam sholat cuma ada 5. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir,
Sholawat di dalam tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ salam. Yang lain tidak wajib semuanya. Ngajari orang sholat pertama kali, ajari 5 itu saja. Yang lain nanti menyusul. Kalau dari awal sudah hafalan kabira walhamdulillahi katsira, bisa sholat sampai berapa lama itu bisa sholat? Lama. Padahal umurnya itu masih terus berjalan. Jangan-jangan nanti sudah mati. Gitu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.